Kita ulangi bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang eh, sabar atas gangguan orang lain, dan ini salah satu pembahasan dari perbaikan hati, perbaikan hati. Karena di antara penyebab hati kita menjadi kotor ketika kita tidak sabar menghadapi gangguan orang lain. Kenapa kita perlu urgensi membahas pembahasan ini? Karena saya sebutkan di antaranya poin pertama, manusia adalah makhluk sosial. Kata sebagian ulama mengatakan al-insan, ada khilaf, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan al-insan yaitu manusia. Dalam bahasa Arab diambil dari kata al-nisyan yang maknanya lupa, karena sumyal insan insanan linisyanihi. Manusia dikatakan insan karena suka lupa. Sebagian ulama mengatakan dari kata al-uns yaitu merasa nyaman dengan yang lain, dengan yang lain. Dia tidak bisa hidup sendiri. Inilah yang kita katakan tadi bahwasanya dia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial. Ketika manusia adalah makhluk sosial, maka dia pasti berinteraksi dengan yang lainnya. Nah, urgensinya jika dia berinteraksi, maka pasti lama-lama ada ketidakcocokan, ya, pasti lambat laun, ya, ada ketidakcocokan. Dan kalau tidak ada kecocokan, maka mungkin akan terjadi gangguan. Maka ada potensi terganggu. Terganggu. Dan potensi tersebut bisa datang dari orang jauh maupun dari orang dekat. Bisa dari orang jauh, bisa dari orang dekat. Orang dekat seperti siapa? Seperti suami, seperti istri, seperti anak, seperti kerabat, tetangga. Maka kita harus menyiapkan diri kita untuk berinteraksi dan untuk bagaimana menghadapi potensi adanya gangguan dari orang lain. Kemudian di antara keutamaan atau urgensinya kita belajar sabar dalam menghadapi interaksi gangguan orang lain, karena Nabi menjelaskan tentang keutamaan bersabar. Keutamaan sabar atas gangguan orang lain. Dalam hadis yang khusus, ya, lihat ibu-ibu dalam buku, ya, yang sudah diterjemahkan, yaitu pada halaman 255, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Bahwasanya orang mukmin yang berinteraksi dengan manusia, lantas dia sabar atas gangguan mereka, lebih besar pahalanya daripada seorang mukmin yang tidak berinteraksi dengan manusia dan tidak sabar atas gangguan mereka. Karena namanya Islam harus ada interaksi. Makanya kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ada sholat berjamaah, kita ada pengajian bareng, kita ada kerja bakti, ada namanya bertetangga, ada namanya jual beli, ke pasar. Maka dengan interaksi itulah jadilah komunitas Islam. Kalau tidak ada interaksi, komunitas Islam nggak jalan. Kalau masing-masing sholat di rumah, masing-masing nggak ada yang keluar, ada komunitas Islam. Sehingga dakwah tidak akan berjalan. Sehingga interaksi merupakan konsekuensi dari terbentuknya komunitas kaum muslimin. Maka siapa yang sabar dalam menjalani komunitas Islam dan dia sabar dengan gangguan orang-orang yang mengganggunya, maka ini lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita perlu bahas ini karena potensi kita untuk diganggu sangat besar. Baik. Ini mungkin gambaran bahwasanya kesabaran atas orang itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita berinteraksi ada gangguan, kita sabar, pahala jalan terus. Nah, sekarang kita akan bahas hadis ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata di mana Rasulullah SAW sendiri tidak terlepas dari gangguan orang. Dia posisi sebagai dai, ya. Padahal kalau kita lihat sudah sempurna Nabi dari sisi akhlak sempurna, senyumnya sempurna, ramahnya sempurna, ilmunya sempurna, adilnya sempurna, semua sempurna Nabi SAW. Orang sesempurna Nabi pun tidak selamat dari gangguan orang, dituduh macam-macam, disuudzoni macam-macam. Nabi SAW yang sempurna dalam segala hal, ya, yang Allah pilihkan Nabi dengan sifat-sifat yang sempurna, itu pun tidak selamat dari gangguan, bahkan gangguan datang dari para pengikutnya sendiri. Seperti dalam hadis ini, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Lamma kana yaumu Hunain," tatkala perang Hunain, "atharan Nabi sallallahu alaihi wasallam unasan fil qismah." Itu Rasulullah dapat ghanimah yang banyak.
ya, sampai kalau nggak salah 24 ribu ekor onta, berapa puluh ribu ekor kambing, banyak sekali dapat gonimah. Karena orang-orang kabilah Hawazin ketika perang dalam perang Hunain, dia bawa seluruh hartanya. Dengan maksud hartanya ketika dibawa, mereka bilang supaya kita tidak kabur. Kalau kita kalah, kita nggak bakalan kabur. Karena kalau kita kalah, harta kita ludes. Makanya ketika perang, mereka bawa seluruh harta mereka. Bukan cuma harta, istri mereka bawa, budak mereka bawa. Semuanya mereka bawa supaya mereka tidak mundur sedikit pun. Ternyata mereka kabur. Sehingga ketika itu gonimah didapatkan oleh Nabi sangat banyak, luar biasa. Maka ketika itu Nabi berijtihad dan Nabi membagi gonimah sesuai dengan maslahat yang Nabi lihat. Ada orang-orang yang mungkin Islamnya bukan orang Islam atau Islamnya baru atau Rasulullah kasih ghanimah lebih banyak dengan masuk yata'allaf qulubahum, Rasulullah ingin mengambil hati mereka. Maka rupanya ketika Rasulullah bagi menurut ijtihad Nabi ada sebagian yang tidak terima kemudian mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan lama kana yaumu Hunainin atharan Nabi sallallahu alaihi wasallam unasan fil qismah, ketika perang Hunain Rasulullah sallallahu mendahulukan beberapa orang tertentu dalam pembagian. Fa'ata al-Aqra' bin Habis mi'atan minal ibil. Maka Rasulullah kasih Arab Badui, di antaranya Aqra' bin Habis, Rasulullah kasih 100 ekor onta. Wa ata Uyayna bin Husain sama mithla dzalik 100 ekor onta juga. Wa ata unasan min asyrafil Arab. Rasulullah berikan juga harta kepada orang-orang pemuka-pemuka Arab. Fa atharahum yauma idzin fil qismah. Rasulullah mendahulukan mereka dikasih banyak. Ini pemuka-pemuka, tujuan Nabi untuk mengambil hati mereka, kalau mereka Islamnya bagus atau masuk Islam maka pengikutnya akan ikut mereka. Rasulullah punya pandangan yang jauh. Sama sekali Rasulullah tidak ada ingat dunia, semuanya untuk kepentingan akhirat. Qala rajulun, ketika Rasulullah memberikan orang-orang tersebut, ada seorang yang protes, dia mengatakan, wallahi inna hadhil kismata ma udila fiha. Ini pembagian tidak adil. Rasulullah tidak adil. Wa ma urida biha wajhullah, dan ini tidak ikhlas. Jadi dia mencela Nabi dari dua sisi. Dia mengatakan Rasulullah tidak ikhlas, yang kedua Rasulullah tidak adil. Faqultu wallahi la akhbiranna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud mendengar celetahan orang ini yang komentar terhadap pembagian Nabi. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, aku akan lapor kepada Nabi. Fa ataituhu fa akhbartuhu. Aku pun datang menemui Nabi dan aku kabarkan kepada Nabi. Faqala, Rasulullah berkata, faman ya'dil idh lam ya'dilillahu wa rasuluhu. Siapa lagi yang bisa adil kalau Allah dan Rasulnya tidak adil? Rahimallahu Musa qad udhiya bi aktsara min dzalik fasabar. Sungguh semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihissalam, dia telah diuji dengan yang lebih parah daripada ini namun dia bersabar. Itu Nabi Muhammad SAW mengingat bagaimana Nabi Musa diuji juga dengan dari kalangan sendiri. Seperti Allah turunkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Wahai orang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang Bani Israel yang mencela Nabi Musa, maka Allah pun mensucikan Musa dari alaihissalam dari tuduhan mereka. Itu apa? Nabi Musa dituduh punya penyakit di testis beliau. Yang tuduh murid-muridnya sendiri Bani Israel. Ini suatu perkataan yang tercela, bagaimana mereka menuduh Nabi Musa. Nabi Musa waktu itu mereka mandi, Nabi Musa tidak mau mandi sama mereka. Mereka biasanya mandi bareng, Nabi Musa menjauh karena dia pemalu. Ketika Nabi Musa menjauh tidak mandi sama mereka, murid-muridnya nuduh Musa tidak mandi sama mereka, dia ada masalah di testisnya atau di sekitar kemaluannya. Maka ini adalah celaan mereka kepada Nabi Musa. Tapi Nabi Musa sabar dengan celaan tersebut. Maka ketika Rasulullah dicela, dikatakan kau tidak adil, kau tidak ikhlas. Maka Rasulullah sabar. Rasulullah mengatakan, sungguh Musa telah diuji yang lebih daripada ini, maka dia pun sabar. Maka potensi kita diganggu itu sangat besar. Sangat besar, apalagi seorang dai. Ya. Taib. Sekarang kita sebutkan macam-macam sabar akibat gangguan orang lain. Ya. Macam-macam sabar akibat gangguan orang lain. Tidak lain ibu-ibu yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bersabar. Kita buat kajian ini agar kita bersabar. Ya. Contoh misalnya bersabar karena dakwah, gangguan dalam dakwah. Dalam dakwah, dan ini dalam Al-Qur'an banyak sekali contoh bagaimana para nabi, para solihin sabar dalam berdakwah. Contoh tentang Nabi Nuh alaihissalam, ya, diganggu, dikata-katain sampai mau dirajam, mau diusir Nabi Nuh alaihissalam, ya. Dan dia bersabar, ya. Dia mengatakan, ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'ala Allahi tawakkaltu. Wahai kaumku, kalau kalian memang merasa terganggu dengan keberadaanku, dengan nasihat-nasihatku, aku hanya bersabar
bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah sebutkan pada Nabi surat Ibrahim, kata Allah, mereka berkata, "Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna." Berkata para rasul ketika diganggu, "Wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna." Wa lanasbiranna, ya. Saya tuliskan aja ayatnya. Surat Ibrahim tentang para rasul yang diuji, kemudian mereka bersabar. Dalam surat Ibrahim ayat 12, ya. Ayat 12. Kata mereka, "Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah?" Kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah? Wa qad hadana subulana, sementara Allah telah memberikan petunjuk jalan kepada kami. Wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna. Sungguh kami akan bersabar atas gangguan kalian kepada kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Hendaknya orang yang bertawakal hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an. Nabi Nuh, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Setiap aku dakwahi agar engkau ampuni mereka, mereka semakin jauh. Ya, mereka masukkan jari di telinga mereka, mereka tutup wajah mereka, mereka tidak mau dengar ceramah Nabi Nuh. Ini contoh, dan banyak sekali ya bagaimana para nabi diganggu, dirajam, hendak dibunuh. Nabi Ibrahim diganggu oleh ayahnya sendiri, dan ini banyak sekali gangguan dakwah yang dialami oleh para nabi. Ini contoh yang dialami para nabi. Sampai di antaranya ada yang dibunuh, hingga ada yang dibunuh. Oleh siapa? Oleh Bani Israel. Di antara sifat mereka, qatlahumul anbiya. Mereka membunuh para nabi. Oleh nabi yang diutus tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, dibunuh oleh Bani Israel. Ini mengerikan. Kemudian juga Allah sebutkan gangguan dakwah yang dialami oleh selain para nabi. Yang dialami oleh selain para nabi. Di antara yang Allah sebutkan misalnya adalah Shahib Yasin, yaitu kisah yang pendakwah dalam surat Yasin. Disebut Shahib Yasin, ya. Nah, Ibu bisa lihat disebut, ada yang mengatakan namanya adalah Habib. Habib, ya, namanya Habib. Yang ketika para rasul hendak dirajam maka dia pun datang. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulu yas'a. Saya carikan ayatnya biar Ibu dapat manfaat, ya. Lihat surat Yasin ayat 20. Surat Yasin surat 39. Ini contoh. Quran surat 9, surat 36. Surat Yasin ayat 20. Saya bacakan. Wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang dari ujung kota seorang laki yang bergegas karena mereka mendengar para nabi ingin dirajam. Karena mereka mengatakan, orang-orang tersebut, kaumnya mengatakan, berhentilah kalian dari dakwah, ya. Kalau tidak kami akan merajam kalian. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Wahai para rasul, berhentilah kalian berdakwah, kalau tidak kami akan rajam dan kami akan menyiksa kalian. Ketika mereka mengancam para nabi, ada seorang namanya Habib. Dia datang dari jauh untuk menegur mereka. Allah abadikan kisah orang ini. Allah mengatakan wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang dari ujung kota seorang yang berusaha. Sebenarnya Allah tidak sebut namanya. Siapa orang ini tidak ada yang tahu, tapi para ulama sebagian bahas namanya Habib. Yang kita pentingkan bukan siapa dia, tapi sifat apa yang dia kerjakan ketika itu. Rajulun, seorang datang yas'a, berusaha. Dia berkata, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah para rasul. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah para rasul. Mereka tidak minta uang dari kalian. Mereka tidak minta upah dalam dakwah mereka. Kemudian wa hum muhtadun, mereka dapat petunjuk. Wa mali la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Ya. Kenapa aku tidak beribadah kepada Allah yang telah menciptakan aku, dan kepada Allah kalian akan kembali? Attakhidhu min dunihi alihatan iyuridir rahman. Apakah aku akan mengambil sembahan-sembahan selain Allah? Jika Allah ingin bidurrin la tughni anni syafa'atum syai'an wa la yunqidhun. Kalau Allah ingin kasih aku mudarat, sembahan-sembahan tersebut tidak bisa menolongku.
dan tidak bisa memberi syafaat kepadaku, inni idzal lafi dhalalim mubin. Kalau sampai aku nyembah selain Allah, sungguh aku berada dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Aku beriman kepada Rabb kalian, maka dengarkanlah aku. Ternyata dia dibunuh. Dia nasihati, mereka jengkel, ini enggak ikut campur urusan kami, dia dibunuh. Akhirnya dia masuk surga. Allah berkata, qila dukhulil jannah, masuklah kau ke dalam surga. Ketika mau surga dia masih sayang kepada kaumnya. Dia berkata, qala ya laita qaumi ya'lamun. Seandainya kaumku tahu apa yang aku alami, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni aku dan menjadikan aku termasuk yang dimuliakan. Ini juga contoh bagaimana seorang pendakwah yang diganggu sampai mati, ya, diganggu sampai mati. Hingga mati. Di antara juga yang Allah sebutkan juga tentang pendakwah yang juga diganggu adalah mukmin ali Fir'aun. Mukmin ali Fir'aun yang dia diskusi mukmin dari keluarga Fir'aun dalam surat Ghafir. Panjang juga Allah sebutkan. Wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan. Saya carikan ayatnya. Lihat surat Ghafir ayat surat 40, yaitu Quran surat Ghafir 40 dari ayat 28. Jadi ceritanya dia membela Musa. Dia ini orang Kipti, yaitu suku, karena Firaun suku Kipti, suku Akbat. Kemudian Firaun ingin bunuh Musa. Pada ayat sebelumnya Firaun berkata, wa qala fir'aun idharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Biarkanlah aku bunuh si Musa. Biar dia berdoa sama Tuhannya. Inni akhafu ayyubaddila dinakum aw yuzhira fil ardil fasad. Aku khawatir si Musa merubah agama kita. Kita sudah punya tradisi. Dan saya khawatir dia akan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Maka Musa berdoa, wa qala idzni udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian dari seluruh orang yang sombong yang tidak beriman kepada hari hisab. Datanglah seorang pendakwah yang dia dari keluarga Fir'aun. Dia masih keluarga kerajaan. Terus dia menyembunyikan imannya, kalau ketahuan dia dibunuh. Maka Allah berfirman, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbiyallah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Berkata seorang lelaki dari keluarga Firaun yang menyembunyikan imannya, dia berkata, kenapa kalian bunuh seorang, yaitu Musa, yang berkata Rabbku adalah Allah. Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Dia telah datangkan bukti-bukti dari Tuhan kalian. Wa iyyaku kadziban fa alayhi kaddzib. Kalau dia dusta, ya dia akan tanggung dustanya. Tapi ingat, wa iyyaku shadiqan, tapi kalau kebetulan dia jujur, yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum, akan menimpa kalian sebagian yang dia ancam kepada kalian. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Allah tidak beri petunjuk kepada seorang yang berlebihan dan pendusta. Ya qaumi lakum, dia nasihati Firaun, bayangkan berani sekali dia nasihati Firaun, tapi dia belayaknya seperti seorang kafir juga. Di depan Fir'aun dan pengikutnya dia berkata, ya qaumi lakumul mulkul yawma dhahiran fil ard. Faman yansurukum min ba'sillah wa faman yansuruna min ba'sillah in ja'ana. Tapi sekarang kalian yang jadi raja, kalian berkuasa. Bagaimana kalau datang siksaan dari Tuhannya Musa? Siapa yang tolong kita? Qala Fir'aunu ma urikum illa ma ara. Fir'aun mengatakan, aku tidak menunjukkan kalian kecuali pendapatku yang terbaik. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Aku tidak beri petunjuk kecuali jalan yang baik. Dia nasihati lagi. Wa qala alladhi amana ya qaumi inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab. Subhanallah, dia nasihati Fir'aun. Sampai akhirnya Allah berkata, ya, panjang ceritanya, ya. Dia nasihati panjang. Walau qad ja'akum Yusuf min qabl. Ingat dulu kan sudah ada Yusuf. Dia ingatkan tentang pernah datang seorang nabi namanya Yusuf. Yusuf pernah ngajarin sesuatu pada dia terus nasihati sampai akhirnya Allah berkata, mereka malah, ayo kau jangan jangan ikuti Musa. Akhirnya dia pada ayat 38 Allah ulangi lagi. Wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Wahai kaumku, ikutilah aku akan tunjukkan jalan yang lurus. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Man amila sayyi'atan, ceramahlah dia ini, ceramah.
si orang ini. Sepanjang ceramahnya. Tad'unani liu'akfir. Kau ingin aku berbuat syirik kufur. Terus. Sampai akhirnya dia ingin dibunuh. Kata Allah. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makar. Dia selamat. Kata Allah, Allah pun memeliharanya dari kejahatan tipu daya Fir'aun dan bala tentaranya. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab. Adapun Fir'aun maka terkena azab yang buruk. Tapi dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya, orang kalau sudah masuk medan dakwah, maka dia berpotensi untuk diganggu. Oleh karenanya ketika Luqman menasihati anaknya, dia berkata, "Ya bunayya, aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak." Wahai anakku, tegakkanlah salat. Ya. Beramar ma'ruflah dan bernahi mungkarlah. Wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah akan atas apa yang menimpamu. Yaitu para ulama mengatakan siapa yang beramar nahi mungkar, dia pasti diganggu. Oleh karenanya harus siapkan diri untuk bersabar. Sama Allah berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Sungguhnya manusia merugi kecuali yang beriman, beramal saleh dan saling berdakwah, wa tawassaw bil haqq, mengingatkan tentang kebenaran. Kalau begitu saling mengingat dalam kesabaran. Karena siapa yang saling mengingat kebenaran, maka dia pasti diganggu. Baik, ini contoh gangguan dalam dakwah, dan dalam Al-Quran banyak sekali. Para nabi diganggu, Nabi Hud diganggu, Nabi Shalih diganggu, dan seterusnya. Mereka ingin dibunuh. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Qalu taqasamu billah lanubayyitannahu wa ahlahu." Di kota itu ada 9 orang perusak. Mereka bilang, "Mari kita bunuh Saleh dan keluarganya malam-malam." Kemudian besok kita bilang kita enggak tahu siapa yang bunuh dia. Jadi banyak. Tapi di antaranya gangguan yang kedua, misalnya gangguan dari orang munafik. Ya. Gangguan-gangguan dari orang munafik. Munafikin. Ini contoh yang disebutkan Syekh Abdul Razak di dalam buku tentang gangguan mereka terhadap Aisyah. Gangguan mereka terhadap Aisyah. Sebenarnya ketika mereka menuduh Aisyah berzina dalam hadis al-ifk, sebenarnya yang mereka tuju adalah Nabi. Yang diganggu, yang dituju adalah Nabi. Karena ketika istrinya dituduh berzina, yang gelisah siapa? Rasulullah SAW. Ketika mereka tidak bisa ganggu Nabi dengan secara fisik, mereka ganggu dengan perkataan. Yang ini ujian terkait dengan mental mungkin berat. Ya, Rasulullah SAW diganggu dengan mental banyak. Ya. Sebenarnya kita tahu orang-orang musyrikin mengatakan Rasulullah kadzdzab, pendusta, dukun, penyihir, penyair gila, lengkap semua. Makanya Allah sering dalam Al-Quran banyak, "Wasbir 'ala ma yaqulun", sabarlah atas omongan mereka, sabarlah atas omongan mereka. Itu dalam Al-Quran banyak ayat seperti itu. Karena Nabi sering diganggu. Dan Nabi juga keluarganya juga diganggu. Ya, makanya ketika awal dakwah di Mekah, orang Quraisy mengatakan, "Suruh jadikan putri-putri Muhammad jadi janda, biar dia sibuk ngurus putri-putrinya yang janda." Siapa yang jadikan putri Muhammad janda, kami akan nikahkan dengan wanita yang lain, tinggal pilih. Akhirnya Ruqayyah dan Ummu Kulthum dicerai oleh suami-suami mereka. Suami mereka adalah anak dari Abu Lahab. Itu sepupu Nabi. Menceraikan, maksudnya agar Nabi gelisah sehingga mikirin putri-putrinya yang dicerai. Dan itu berat bagi seorang ayah, putrinya dicerai, kemudian dia harus mikir. Tapi itulah ujian dia dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian juga Nabi ketika ditaruh kotoran di atas pundaknya sehingga Fatimah melihat hal tersebut, ini ujian. Jadi Nabi bukan cuma dia yang diganggu, keluarga juga diganggu. Tapi tujuannya ganggu Nabi. Ketika di Madinah diganggu oleh orang munafik, yang diganggu adalah Aisyah. Dituduh berzina dengan Sofwan bin Attal As-Sulami radhiyallahu anhuma. Tapi yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi gelisah sampai lama, sampai sebulan lebih. Apakah istrinya berzina atau tidak? Dan dalam buku, ya, ketika Aisyah dituduh dengan tuduhan yang tidak, Rasulullah datang kepada Aisyah. Kata Rasulullah SAW, "Fa in kunti bari'atan fasayubarri'ukillah." Wahai Aisyah, kalau kau ternyata bersih, tidak seperti dituduhkan, Allah akan membelamu. Wa in kunti al-almamti bidham, tapi kalau ternyata kau yang berdosa, fastaghfirillah, bertobatlah, wa tubi ilaih, istighfarlah, tobatlah kepada engkau. Maka Aisyah ketika mendengar Nabi seperti itu, maka dia sangat sedih. Dia mengatakan,
aku tidak berkata kecuali seperti yang dikatakan oleh abinya Yusuf. Dia mau bilang Yakub, dia lupa karena saking sedihnya. Fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dia bilang, sabar. Hanya tempat Allah, tempat pertolongan atas perkataan kalian. Itu dia tidak nyaman dengan perkataan Nabi ketika dia mengatakan, kalau kau memang bersih Allah akan bela kau, kalau kau memang berdosa ngaku aja. Maka dia mengatakan fasabrun jamil. Hanya sabar, mau apa lagi? Akhirnya Allah turunkan ayat-ayat membela Aisyah radhiyallahu anha dalam surat An-Nur bahwasanya Aisyah bersih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithun lil-khabithat, wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibun lit-thayyibat, ulaika mubarra'una mimma yaqulun, lahum maghfiratun rizqun karim." Sungguhnya wanita-wanita buruk, para pezina, buat lelaki para pezina. Dan para lelaki pezina buat istri-istri pezina. Adapun wat-thayyibatu lit-thayyibin, wanita baik-baik buat laki-laki baik-baik, laki-laki baik-baik untuk wanita baik-baik. Karena suami Aisyah adalah seorang laki-laki baik-baik, maka harusnya Aisyah juga wanita yang baik-baik. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun, maka mereka itu bersih dari tuduhan yang tidak-tidak. Lahum maghfiratun wa ajrun karim. Bagi mereka ampunan Allah dan ganjaran yang mulia. Ini contoh bagaimana orang munafik mengganggu Nabi dengan mengganggu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ejekan, ya, ejekan kaum munafikin kepada para sahabat. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 79, ya, surat At-Taubah 9 ayat 79. Saya bacakan, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Dan orang-orang munafik itu orang-orang yang mencela orang-orang beriman yang beri sedekah dengan sukarela. Kata mereka apa? Sedekah kok sedikit. Kalau sedekahnya banyak, riya katanya. Ini serba salah. Sahabat sedekah sedikit katanya Allah tidak butuh dengan sedekah sedikit. Apa sedekah sedikit? Kalau sedekahnya banyak katanya apa? Riya. Di antaranya mereka berkata, Allah berfirman, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Orang-orang yang mencela orang beriman yang bersedekah dengan sukarela. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan orang yang tidak bisa memberi sedekah kecuali dengan sulit, hanya cuma sedikit. Fa yaskharuna minhum, mereka ejek. Sakhirallahu minhum wa lahum adzabun alim. Ya. Maka Allah pun akan ejek mereka dan bagi mereka adab yang pedih, ya. Kemudian juga ketika mereka sedang perang, mereka mengejek para sahabat juga, ya. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 65. 9 ayat 65. Kata Allah Subhanahu wa taala, atau sebelumnya dari ayat 64 dan seterusnya. Kata Allah, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Sungguhnya orang munafik takut akan turun ayat yang membongkar apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Silakan kalian mengejek, maka Allah akan mengeluarkan apa yang kalian khawatirkan tersebut. Wala in sa'altum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Mereka mengatakan, lihatlah itu sahabat-sahabat Muhammad. Paling kerjanya suka makan, paling semangat makan, paling penakut ketika perang. Mereka ngejek dalam perang Tabuk, ya. Maka Allah kabarkan kepada Rasulullah perkataan mereka. Kata Allah, wala in sa'altahum, kalau kau tanya kepada mereka, kenapa kalian ngomong begitu? Lihat sahabat Muhammad, arghabu butunan, wajibanu indal liqa, para penakut, tukang makan aja kerjanya, ya. Kalau kau tanya kepada mereka, la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami hanya bercanda-canda, hanya bermain-main. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah kalian mengejek ayat Allah, Rasulnya, kalian mengejek? La ta'tadziru ba'da qad kafartum ba'da imanikum. Jadi kerjaan orang munafik sering mengejek. Munafik zaman dulu misalnya zaman sekarang. Mereka zaman sekarang orang liberal, orang-orang munafikin zaman sekarang yang anti syariat, mereka orang munafik. Mereka benci dengan syariat Islam. Mereka sering ngejek orang-orang Islam. Ngejek syariatnya, ngejek pakaiannya, ngejek sunnah Nabi SAW, dibilang ketinggalan zaman, ngejek Imam Syafi'i. Lihat aja buku fikih lintas agama. Ngejek Imam Syafi'i. Imam Syafi'i katanya bikin kaedah-kaedah yang hanya merepotkan orang Islam. Ya. Mengajak apa manhaj salaf? Salaf itu
zaman dulu mau dibawa ke zaman sekarang, enggak relevan lagi. Jadi ngejek, mereka kerjanya ngejek, itulah orang-orang munafikin. Ini gangguan, ya kita harus bersabar, bersabar ya. Taib, yang berikutnya, yang ketiga, gangguan, potensi gangguan juga timbul gangguan dari sesama muslim, ya. Gangguan dari kalangan sendiri sesama muslim. Seperti Nabi SAW tadi yang kita sudah sebutkan, ya, contoh tadi gangguan eh, cikal bakal khawarij, cikal bakal khawarij. Yang tadi dalam perang Hunain yang dia mengatakan kepada Nabi, apa namanya, hadil kismah ma'udila fiha, ini pembagian tidak adil. Hadil kismah ma'udida bihi wajhullah, ini pembagian tidak ada ikhlasnya, ya. Sampai Rasulullah mengatakan, faman ya'dil ilami adil. Kalau saya tidak adil, siapa lagi yang mau adil? Kata Rasulullah, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian percaya kepadaku sementara aku kepercayaan Allah Subhanahu wa taala? Sampai akhirnya ketika orang ini pergi, kata Rasulullah, yakhruju min dhi'i hadzal rajul, akan keluar dari orang model seperti dia orang-orang khawarij, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adriba unuqar rajul. Biarkan saya bunuh dia. Kata Rasulullah, la Allahu yusalli. Jangan sampai dia salat, enggak boleh. La yaqulun nas anna Muhammadan qatala ashabahu. Jangan sampai ada isu keluar Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Tapi ini diganggu. Rasulullah diganggu oleh orang-orang cikal bakal khawarij. Ini bukan khawarij tapi cikal bakal khawarij. Kemudian Nabi diganggu juga, misalnya diganggu Arab Badui. Seperti ketika ada yang datang kepada Nabi kemudian minta harta sama Nabi. Datang hadis Anas bin Malik, tiba-tiba seorang Badui, kemudian Nabi lagi jalan, dia pegang selendang Nabi sampai merah leher Nabi. Dia mengatakan, pegang. Bukannya mas gitu, mas tarik. Masuk lagi, jangan tarik. Ya Muhammad, a'tini min mahlillahi alladhi indak. Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang ada padamu untukku. Cuma dia sudah pegangnya keras, minta harta. Dan dia bilang, itu harta sama kau, harta Allah bukan hartamu. Bagi-bagi dong. Akhirnya Rasulullah tersenyum, Rasulullah tidak marah, Rasulullah kasih kata Rasulullah kasih dia. Subhanallah. Muhammad, ya, kalau misalnya saya lagi jalan, Fir, duit di sini kasih ke saya. Saya mungkin, ini orang enggak ada sopan santunnya. Ini orang Arab Badui, mau diapain? Ya Rasulullah bilang kasih Rasulullah tidak marah sama sekali, tabassam. Rasulullah hanya tersenyum, tahu ini orang-orang Badui. Gangguan, tapi Rasulullah sabar. Contoh lagi, yang bilang Muhammad keluar, wahai Muhammad. Yang manggil-manggil Nabi. Yang manggil-manggil Nabi. Yang Allah turunkan surat Al-Hujurat. Rasulullah sudah masuk rumah, ada keperluan. Kata mereka, ya Muhammad ukhruj ilaina. Wahai Muhammad keluar, ketemu kami. Fa inna madhana zain sungguhnya ujian kami adalah baik, wa dhammana syain, dan ejek atau celaan kami adalah buruk. Jadi mereka ingin mengatakan, Rasulullah keluar, kami ingin puji-puji engkau, ketahuilah kami kalau sudah memuji pasti baik efeknya. Tapi kalau kami mencela buruk, keluarlah ketemui kami. Padahal Nabi baru masuk, mungkin ada keperluan sama istrinya atau mau istirahat. Tapi Allah menurunkan firman-Nya, innal ladzina yunadunaka mi wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan orang manggil-manggil engkau dari luar rumah, dari luar hujurat, kebanyakan mereka tidak berakal. Ya. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim, seandainya mereka bersabar sampai kau keluar. Akhirnya Nabi keluar, Nabi berkata, Zakallah, zat yang celaannya adalah tercela dan pujiannya adalah baik, itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia mencela, memuji enggak ada urusan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakal, yang kalian bilang itu bukan kalian. Yang kalian bilang fa inna dhammana syain wa madhanana zain, pujian kami itu pasti baik, kalau kami cela pasti buruk, kata Nabi, itu hanya Allah yang seperti itu. Tapi Rasulullah terganggu, Rasulullah sabar. Ini contoh gangguan sesama muslim, ya. Taib, tentunya kita juga dalam kegiatan yang muslim terganggu oleh orang-orang terdekat, ya, tetangga, ya. Contoh dalam hal yang lain, misalnya yang keempat, gangguan dari kerabat. Dalam hadis, ya, dalam hadis dari kerabat, ada seorang datang kepada Nabi,
Qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna li qarabatan." Ya Rasulullah, saya punya kerabat, asiluhum wa yaqta'unani. Aku sambung hubungan kekerabatan tapi mereka memutusnya. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilai. Aku berbuat baik sama mereka, mereka berbuat buruk kepadaku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna ilayya. Aku sabar dengan mereka, mereka tidak sabar berbuat keburukan kepadaku. Jadi dia mengeluh tentang syakwa, yaitu curhat tentang kerabatnya. Begini, dibaikin malah buruk, dibaikin buruk, dibaikin malah buruk. Maka Rasulullah mengatakan, la in kunta kamal qulta fa ka'annama tusaffihumul mal. Kalau benar yang kau ucapkan, kau sabar, sungguhnya seakan-akan kau masukkan debu yang panas dari tungku api maras ke mulut mereka. Wala yazalu laka minallahi dhahirun ma dumta ala dzalik. Dan Allah akan kirim penolong untuk engkau membelamu selama kau demikian. Itu kau dibela oleh Allah. Mungkin Allah kirim malaikat sebagian datang dalam hadis yang lain. Jadi ini dalil bahwasanya kalau kita sabar dengan gangguan orang dekat seperti kerabat, Allah kirim malaikat untuk menguatkan kita. Menguatkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil tentang keutamaan bersabar dengan kerabat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, laisal wasil bil mukafi wa innamal wasil man idza quti'at rahimuhu wa salaha." Bukanlah penyambung silaturahmi sejati yang hanya kalau baik jika dibaikin, tapi penyambung silaturahmi sejati yang jika diputuskan dia tetap menyambung, karena berarti dia menyambung silaturahmi karena Allah, bukan karena dibaikin maka dia baikin, enggak. Maka ini diantara, dan kita tahu di zaman ini banyak orang terganggu dengan kerabatnya. Silaturahmi maka ribut, dalam grup WhatsApp sama keluarga saling nyinyir, hasad-hasatan. Ya kita sabar tapi kita nyambung silaturahmi. Silaturahmi butuh pengorbanan perasaan, pengorbanan duit, pengorbanan waktu. Sabar. Sekarang ganggu kita, adik kita sendiri, kakak kita sendiri, tante kita, om kita, sepupu kita. Mau diapain? Terganggu. Terganggu dengan ejekan, terganggu datang terus minta bantuan terus. Terganggu enggak tahu terima kasih, banyak mengganggu. Ya sabar, karena kita ingin yang besar. Dan itu yang sabar, pahalanya besar. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum. A'zamu ajran, ya, sungguhnya orang mukmin yang berinteraksi dan sabar dengan gangguan orang lain, maka pahalanya lebih besar. Ini contoh, di zaman Nabi juga ada orang terganggu dengan kerabat dan dia lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh gangguan karena perdebatan. Gangguan dari muslim yang lain, ya. Dari muslim yang lain, ya. Dalam majelis. Seperti kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama Abu Bakar. Abu Bakar disabbahu, ada seorang mencaci Abu Bakar. Abu Bakar diam. Abu Bakar diam. Dicaci Abu Bakar enggak diam aja. Rasulullah tersenyum. Ketika Abu Bakar mulai membalas, maka Abu Bakar pergi. Rasulullah pergi. Abu Bakar dikejar Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau pergi? Tadi engkau tersenyum. Kata Abu Bakar, tadi waktu kau tidak balas, ada malaikat membalas orang itu. Malaikat bersamamu. Itu Allah kirim malaikat bersama Abu Bakar. Dia yang tukang balas laki-laki tadi yang mencela engkau. Tatkala kau mulai balas, malaikat pergi, saya juga pergi. Ngapain saya duduk majelis yang malaikat tinggalkan majelis tersebut? Maka seorang berusaha sabar. Tidak usah dia balas. Selama dia atas kebenaran, dia sabar. Ya. Kalau tidak perlu urgen untuk membalas, tidak terlalu banyak faedah, ya sudah biarin aja. Karena ada malaikat yang Allah kirim untuk membela seseorang. Ya. Maka hidup ini perlu sabar. Ya. Kemudian di antaranya yang keenam, gangguan dari pasangan hidup. Ya. Gangguan dari pasangan, yaitu dari istri atau suami. Hidup ini ya terkadang kita diganggu oleh pasangan kita, istri kita, suami kita, dan hidup gangguan yang berkepanjangan. Kita hidup sama dia bertahun-tahun, ternyata dia tidak mengerti, ternyata dia begini, ternyata dia zalim. Sabar, ya. Sabar. Berarti argo pahala jalan terus. Argo pahala jalan terus. Allah mengatakan, wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al fihi khairan katsira. Kalau kalian benci kepada istri-istri kalian, bisa jadi di balik kebencian kalian ada kebaikan yang baik. Nabi mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhara. Seorang mukmin yang lelaki mukmin janganlah membenci kepada istrinya yang mukminah. Kalau ada perang yang dia tidak sukai, mungkin ada perang yang lain yang dia sukai. Tidak ada yang sempurna.
Mungkin di satu sisi dia tidak menyenangkan, di sisi lain dia menyenangkan. Demikianlah Allah mentakdirkan pasangan kita tidak ada yang sempurna, baik suami maupun apa? Istri. Maka kita lebih sabar, jangan cepat emosi, ya. Jangan cepat emosi. Kalau cepat emosi buyar keluarga. Oleh karenanya Abu Darda pernah berkata kepada istrinya, ya, fa in ghadibtu faraddini. Ya. Wa in ghadibti faraddaituki. Ya. Kalau saya lagi marah, carilah keridhaanku. Kalau kau lagi marah, saya cari keridhaanmu. Kalau tidak demikian, maka kita akan berpisah. Kita akan bisa rumah tangga kalau jangan suami marah, istri ikut marah. Kalau satu marah, satu mengalah. Sabar, itulah kehidupan rumah tangga ya. Nabi SAW pun pernah mengalami. Rasulullah SAW terganggu dengan istri-istrinya. Ya. Sampai pernah mereka sepakat semua minta uang dapur ditambah. Ya, uang dapur sampai Rasul terganggu. Mereka minta uang dapur ditambah. Kompak semuanya sembilan-sembilannya. Jarang-jarang kompak, ini kompak minta uang dapur ditambah. Ada yang mengatakan karena waktu itu banyak perang Khaybar jadi banyak harta yang masuk. Tapi Rasulullah kok tidak nambah uang dapur. Ada yang mengatakan karena istri-istri sahabat sudah diketambahin uang dapurnya. Sehingga istri Nabi juga, mana namanya wanita pingin juga uang dapur. Akhirnya Allah turunkan ayat at-takhir. Setelah Rasulullah SAW sebulan tidak mendatangi mereka. Hampir sebulan ya. Rasulullah sendiri. Bayangkan istrinya 9, Rasulullah punya kamar sendiri. Hingga 9 istrinya tidak ada yang didatangi sama sekali. Sampai heboh para sahabat sampai nangis. Mereka pikir Nabi telah menceraikan istri-istri Nabi. Bayangkan enggak usah Nabi. Kalau ada misalnya ustadz istrinya 4. Terus ustadz cuma di kamar enggak pernah ke rumah orang. Ini ustadz kemana? Istrinya enggak ada yang pulang ke rumah istrinya, kan kasihan lihat ustadz. Istrinya 4 sendirian di kamar di pojok sendirian enggak pulang-pulang, iktikaf melulu, kan kasihan. Ustadz ngapain enggak pulang? Ini ustadz apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat banyak nangis. Allah diuji. Sampai turun ayat takhir, ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidul hayatad dunya wa zinata fata'alaina umatti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidullah wa rasul wal akhirah fa innallaha adil lil muhsinati minkunna ajran azima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kalau kalian kehidupan dunia dan perhiasannya, kemarilah aku kasih tapi cerai. Kita cerai baik-baik. Tidak bisa aku hidup bersama kalian. Allah larang punya istri-istri yang duniawi. Tetapi kalau kalian ingin Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, maka Allah akan siapkan ganjaran di akhirat, ganjaran yang besar. Akhirnya mereka semua pilih Allah Rasulnya. Akhirnya istri Nabi memilih hidup sederhana untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga ada beberapa kisah-kisah terjadi cocok dalam rumah tangga Nabi. Tidak banyak, sedikit. Untuk memberi contoh kepada kita bagaimana menghadapi gangguan. Tapi maksud saya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini pasti ada gangguan ya, Maka kita bersabar. Kata Allah, khudzil afwa wa'mur bil ma'rufi wa arid 'anil jahilin. Ambillah sikap al-afwu. Al-afwu itu ambil yang mudah bagi manusia. Mampu dia cuma 30% sudah, jangan paksa dia 100%. Istri kita tidak bisa sempurna 100%, dia cuma bisa 20%, ya udah terima 20%, sisanya kita maafin. Kita punya kawan, ya kadang-kadang jengkelin tapi seringnya menyenangkan, jangan paksakan dia selalu menyenangkan kita. Ya udah kita, ya namanya manusia tidak ada yang sempurna. Maka kita mudah memaafkan. Sabar, ada gangguan sabar. Apalagi dalam perjalanan dakwah. Terkadang ini menjengkelkan, sabar. Dalam yayasan sabar, kalau enggak buyar. Nasihati baik-baik, sampaikan ya. Sampaikan ya. Saya kemarin baru beberapa hari ada orang potensi mau marah, jadi saya melakukan sesuatu, kemungkinan besar dia tersinggung. Dia telepon saya tidak jawab. Terus dia telepon lagi, saya balik telepon dia dan saya sudah siap untuk menyiapkan nasihat untuk menegur dia karena dia salah. Begitu saya telepon dia, ternyata dia bilang dia enggak marah sama sekali, ternyata dia memaafkan. Saya pikir karena dia salah, saya melakukan itu karena dia salah, saya ingin tegur dia, tapi subhanallah ternyata dia pengertian. Ya subhanallah, Allah ingin menjaga kita, kalau tidak bisa terjadi keributan, ternyata dia artinya tidak marah dan tidak tersinggung, ya sudah akhirnya baik-baik aja. Intinya dalam hidup ini kita harus bersabar, dan kalau kita ingin sabar, maka kita ingat tentang pahala terbesar dari amal soleh, di antaranya adalah pahala bersabar. Oleh karenanya Allah pilihkan ya orang-orang terbaik adalah orang-orang paling penyabar. Maka para rasul, dari seluruh para rasul yang terbaik adalah ulul azmi minar rusul. Dikatakan ulul azmi karena mereka para penyabar. Kata Allah, fasbir
kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana para ulul azmi yang bersabar. Sehingga mereka spesial karena kesabaran mereka. Dan ingat, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kalau orang sabar, Allah akan kasih solusi dengan cara Allah. Ya. Allah akan kasih solusi dengan cara Allah. Makanya Allah berfirman tentang Bani Israel, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala Bani Israil bima sabaru. Maka Allah tetapkan kesudahan yang indah atau keputusan yang indah bagi Bani Israel. Kenapa? Bima sabaru, karena mereka bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis sabri was salat. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Sabar akan menolong kita. Nabi Yusuf berkata, innahu may yattaqi wa yasbir. Siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan tinggalkan. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan orang yang berbuat baik. Lihatlah Hajar ketika ditinggal oleh Ibrahim, dia berkata, idzan la yudhi'una. Kalau gitu Allah tidak akan meninggalkan kami, maka dia pun bersabar. Hajar rahimahullahu taala. Maka sabar adalah kunci segala kebaikan. Hidup ini penuh dengan sabar. Dan orang yang paling utama kita sabarin orang dekat kita. Orang tua kita, ya, ayah kita, ibu kita, anak kita, adik kita, kakak kita. Kalau ada orang selalu bikin masalah, anggap dia sakit. Kalau orang sakit kita kasih udzur. Misalnya anak kecil, kalau ngomel-ngomel terus, ya ini anak kecil namanya, ya sudah. Kita sabar, anggap aja dia sakit. Ada orang suka ngomel, tetangga ngomel, anggap saja orang sakit. Saya punya tetangga agak stres sedikit, ya sudah. Jangan kita terpancing, kita sabar aja, memang dia begitu orangnya. Jadi senyum aja udah, jangan diambil hati, karena dia memang lagi sakit. Allah ta'ala alam bisawab, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ibadah bukan cuma kita salat, ibadah bukan cuma kita baca Quran, ibadah bukan cuma bersedekah. Di antara ibadah yang agung adalah ibadah sabar, ibadah hati yang mengambil waktu yang banyak. Dan selama kita bersabar, argo pahala berjalan terus dengan argo yang sangat cepat. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang sabar pahalanya tanpa hisab, di luar daripada perhitungan biasa, karena pahala sangat besar. Ingat perkataan Nabi SAW, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yujaza ahlul bala. Sungguhnya orang-orang yang nyaman hidupnya di dunia ketika melihat orang-orang yang ketika di dunia dikasih ujian-ujian dan sabar dapat pahala yang banyak. Lau anna juludahum fid dunya qurridat bi maqarid. Mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia, kemudian kulit mereka digunting dengan gunting-gunting besi, kemudian mereka bersabar karena mereka tahu ternyata sabar itu pahalanya sangat besar. Ya. Makanya ada seorang lelaki yang buruk rupa menikah dengan seorang wanita cantik, maka wanita cantik itu berkata, "Wahai suamiku, sesungguhnya kita berdua masuk surga." Kata suaminya, "Kenapa bisa?" "Karena engkau bersyukur dapat istri yang cantik, aku bersabar dapat suami yang seperti kamu ya." Oleh karenanya dalam kondisi-kondisi setiap hari tentu ada gangguan-gangguan, anggap itu sebagai ladang pahala. Kadang-kadang kita enggak usah cari pahala di luar. Di rumah sendiri ada ladang pahala. Sabar sama anak, sabar sama suami, sabar sama tetangga, sabar sama kerabat, sabar sama bibi, sabar sama supir. Ternyata ladang pahala banyak. Wallahu alam bisawab. Ini saja yang bisa sampaikan. Sebenarnya Syekh Abdul Razak menyebutkan dalam bukunya 20 sebab sabar, dan saya sudah ada kajian khusus tentang kaidah fi sabar karangan Ibnu Taimiyah. Beliau nukilkan 20 sebab kenapa kita harus bersabar. Tapi itu perlu kajian khusus. Tapi demikian saja ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu-ibu menjadi istri-istri yang sabar, yang solehah, ngurus suami, ngurus anak-anak. Semoga sabar dalam belajar ya. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.